Kita bersyukur untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Wow. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mampukan setiap kami mengerjakan keselamatan dan kemenangan yang Kau beri atas hidup kami. Apapun salibnya, bagaimanapun jalannya, mampukan setiap kami meletakkan hati kami tetap percaya, untuk tetap memilih setia sampai akhir hidup kami, sampai Kau dapati setiap kami menjadi hamba-hamba yang menyenangkan hati Tuhan, dan sampai destiny kami tergenapi. Terima kasih Yesus. Semuanya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Pada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Ini janji kami di hadapan Tuhan. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap berdoamu, melayanimu seumur hidupku. Izinkan kami menyelesaikan sampai akhir hidup kata. Ku tetap mengasihimu, ku hambamu yang setia. Bersyukur Tuhan. Pada saat yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Pada
Terima kasih untuk hari ini, kesempatan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami ada di tempat ini, kami beribadah, memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan yang selalu baru, yang terus Tuhan adakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Sehingga sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia-Mu yang dahsyat begitu luar biasa dalam hidup kami. Bukan karena kehidupan, bukan karena kekayaan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kepintaran kami, bukan karena kemampuan kami, tapi semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia-Mu yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, yang terus melimpah-limpahkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kau baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat kami persembahkan kepada-Mu, Tuhan, selain kami puji dan terus menyembah dan terus menyembah kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu, Tuhan. Yang firman yang ditabur pada sore malam hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami, Tuhan. Urapi kami semua, Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada sore malam hari ini. Biar hamba-Mu yang menyampaikan dan anak-anak yang mendengar, semuanya diberkati, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya? Semuanya baik? Amin. Semuanya sehat? Sehat. Haleluya. Katakan kanan kirinya, saya sehat walafiat. Saya sehat walafiat. Puji Tuhan, saudara. Di bulan Mei ini kita ada satu sesi pengajaran di dalam khotbah, yaitu murid Kristus yang militan. Ini di bulan Mei, saudara. Jadi kita belajar hari ini apakah kita benar-benar murid Kristus yang militan atau kita hanya sekedar murid. Apakah kita menjadi Kristen yang militan atau kita hanya sekedar Kristen saja, saudara? Dan saya mau katakan, gak usah bangga jadi orang Kristen yang hanya keturunan saja, saudara. Dibaptis, lalu pakai nama nama baptisan, saudara. Kekristenan bukan itu masalah. Tapi kekristenan adalah bagaimana kita mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi, saudara. Bagaimana keteguhan iman kita dalam menjalani hidup kita ini, saudara. Amin. Nah, saudara, hari ini ada satu tema yang akan kita pelajari bersama, yaitu apa temanya? Keteguhan di tengah tekanan. Semuanya sudah mengalami tekanan? Sudah ya? Sudah mengalami aniaya? Sudah. Teraniaya sudah? Dizolimi sudah? Puji Tuhan. Mengalami permasalahan sudah? Sering. Mengalami pergumulan sudah? Sering. Puji Tuhan. Sesi murid Kristus yang militan, kita mau belajar, saudara, sampai sejauh mana sih kita ini sebagai orang Kristen. Apakah kekuatan kita, keimanan kita itu semakin teguh, semakin luar biasa, atau kita hanya sekedar Kristen yang biasa-biasa saja, saudara? Diambil dari kitab Daniel 3, kemudian Efesus 6 ayat 13 sampai dengan 18. Keteguhan di tengah tekanan, saudara. Di dalam kehidupan ini akan kita temukan ada berbagai fakta, keadaan dan kondisi yang dapat terjadi tiba-tiba, dan itu tidak sesuai dengan nilai ideal kenyamanan kita, saudara. Artinya apa? Nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang kita cita-citakan, itu nggak sesuai dengan apa yang kita hadapi hari-hari ini, saudara. Betul? Dan itu seringkali terjadi. Makanya saya tulis begini, kondisi yang dapat terjadi tiba-tiba dari orang yang akrab, tiba-tiba orangnya kok jahat sama kita. Dari orang yang akrabnya luar biasa, saudara, jadi teman rasa saudara atau
baik lagi. Ini kondisi-kondisi ini yang seringkali kita alami, saudara. Betul? Nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Kok gue nggak seperti, kok nggak begini jatuhnya gitu kan? Dan itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, saudara sudah ngalami sesuatu yang selalu nggak sesuai dengan ekspektasi, betul? Sudah ngalami? Ternyata dia begini orangnya, nggak nyangka ya. Kok begini sih? Padahal kan gue udah baik loh sama dia. Gue udah begini loh, kok begitu? Nah, nggak sesuai ekspektasi kita. Keteguhan di tengah tekanan adalah sebuah apa? Sebuah apa? Integritas keimanan seorang Kristen. Ketika kita teguh dalam menjalani hidup ini, itu berbicara tentang integritas kita sebagai orang percaya, integritas kita sebagai orang Kristen. Dan keteguhan di tengah tekanan adalah sebuah keputusan untuk terus maju atau mundur dari sekarang. Betul ya? Kita nggak bisa menghindari permasalahan, kita nggak bisa menghindari pergumulan hidup ini, saudara. Kita nggak bisa menghindari, wah ini nggak sesuai dengan ekspektasi kita nih. Kita mau terus maju atau terus mundur dari sekarang atau pulang kampung sekalian. Amin. Mau maju terus dalam pelayanan atau cukup sampai di sini saja. Makanya jangan heran kalau ada orang Kristen udah pelayanan lalu tiba-tiba mundur dari pelayanan. Jangan heran ada orang Kristen yang hamba Tuhan, yang pelayan Tuhan udah bertahun-tahun, ujung-ujungnya jadi mualaf juga. Kenapa? Nggak punya daya tahan, saudara. Daya tahan keteguhan ini, saudara. Ini adalah sebuah integritas. Amin. Dan ini adalah sebuah keputusan untuk terus maju atau mundur. Mau maju sekarang, mau mundur sekarang. Amin, saudara. Mau tetap stay di tempat ini pelayanan, di dalam gereja Tuhan ini, saudara, atau mundur dari sekarang pulang kampung. Itu kenyataan yang kita hadapi, saudara. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, murid-murid Kristus itu harusnya menjadi murid Kristus yang militan, bukan belum apa-apa udah loyo. Kristen kerupuk namanya, saudara. Yang kena air, pernah lihat kerupuk? Pernah kerupuk ya? Kerupuk kalau kena air apa yang terjadi? Melompat langsung. Dan ini yang seringkali terjadi di dalam dunia kekristenan. Saya berdoa di tempat ini kayak gitu. Memang kita menghadapi masalah, yes. Menghadapi pergumulan, yes. Tapi biar kita tetap teguh hati kita untuk terus melayani Tuhan, apapun yang terjadi. Amin. Amin. Yes. Jangan jadi Kristen kerupuk, saudara. Tapi jadilah Kristen baja, mau diapain juga tenang. Aman. Amin, saudara. Dari sisi keimanan Kristen, bahwa saat ini kita berada di antara serigala-serigala dan singa-singa yang terus mengaum-ngaum, yang terus mau menerkam kita kapan saja. Saya nggak tahu siapa singanya di sini atau siapa yang menjadi serigala. Karena ada serigala berbulu domba, ada domba berbulu serigala. Kita bagian yang mana? Apakah kita ini domba tapi berbulunya serigala, atau kita serigala atau berbulu domba, saudara? Kita nggak tahu. Makanya kata kita, ketika Yakub bertarung dengan malaikat Allah, lalu dia bilang begini, engkau kawan atau lawan? Kita nggak tahu mana kawan mana lawan. Orang di depan baik-baik kok, di belakang kita menghujat kita, bermusuh kita. Itu seringkali terjadi, saudara. Makanya dari sisi keimanan Kristen, bahwa saat ini kita berada di antara serigala-serigala dan singa-singa yang terus mengaum dan siap menerkam kita kapan saja, saudara. Amin. Matius 10:16, lihat, aku mengutus kamu seperti apa? Domba ke tengah-tengah serigala. Saudara, domba atau kambing? Saudara, domba atau kambing? Manusia. Jadi saya tanya, saudara, domba atau kambing? Manusia. Makanya kalau ditanya, saudara seperti domba atau kambing?
diumpamakan seperti domba, kan? Kenapa sih Tuhan perumpamaan kita seperti domba? Karena domba itu bodoh. Gitu? Makanya domba itu perlu tuntunan seorang gembala. Domba disuruh keluar dari kandangnya, terus balik lagi. Domba tuh kagak ngerti mau pulang lewat mana, nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Dan domba nggak pernah nyeruduk gembalanya sudah. Nah, kalau kambing beda, makan suka-suka, tidur suka-suka, tinggal di mana aja suka-suka, saudara. Dan yang luar biasa, kambing itu sering nyeruduk. Makanya ada kambing aduan yang sering tanggung itu, sudah. Nggak ada domba aduan. Domba orang anak-anak baik, makanannya terjaga, saudara. Rumput hijau. Amin. Nah, makanya dikatakan aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Lalu 1 Petrus 5:8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum, yang akan menelan siapapun yang perlu ditelan, sudah. Yang akan menerkam siapapun yang akan diterkamnya. Makanya kalau kita hidup, hiduplah yang benar, sudah. Hiduplah yang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Berjalan sesuai dengan konsep-konsep kerajaan Allah. Kalau orang Kristen tidak lagi hidup dalam konsep kerajaan Allah, maka yang ada, dia udah keluar jalur, bukan jalur Tuhan lagi, sudah. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Bagaimana seorang murid Kristus dapat tetap teguh di tengah-tengah tekanan hidup ini? Yang pertama, keteguhan diuji dalam api tekanan, saudara. Keteguhan diuji dalam api tekanan. Daniel 3 ayat 15 sampai dengan 19. Saudara bisa baca nih. Kecil suara kecil. Dikatakan begini, sekarang jika kamu bersedia. Perhatikan baik-baik, ini Raja Nebukadnezar. Ini dia ngomong sama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan. Saya rasa Nebukadnezar ini orang yang pelin-pelan. Kenapa? Karena setelah saya perhatikan di ayat 15-nya, sekarang jika kamu bersedia. Kan jika kamu bersedia, pilihan dong. Tapi di sininya perintah, sujudlah. Lalu di sini juga kebingungan, tetapi jika kamu tidak menyembah, ada ancaman di situ, sudah. Tapi konteksnya ayat 15, sekarang jika kamu bersedia. Saudara sih mau bilang begini, seringkali dunia ini, ayah gak apa-apa, cincang lah, gak apa-apa. Pilihan dari kita ya. Setelah kita mengambil pilihan, Tuhan, kamu begitu, akhirnya kita diperintah oleh dunia, tunduk kepada aturan dunia. Lalu saudara, ini yang terjadi sama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu ayat 16-nya, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Artinya, walaupun di sini dikatakan jika kamu bersedia, enggak, gua nggak mau jawab, nggak penting juga jawabannya. Lalu, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, kalau Tuhan itu nggak tahu, makanya kan ada lagunya kadang-kadang Tuhan nggak tahu, betul ya? Yang berkali-kali kau keluarkan. Betul saudara? Seandainya tidak, seandainya Tuhan tidak menolong kami, hendaklah Tuhan tahu nih, ya, bahwa kami tidak akan pernah menyembah patung emas yang Tuhan dirikan ini. Maka Raja Nebukadnezar itu marah-marah, saudara, dan dibuatlah 7 kali lebih panas dari api yang biasa itu, saudara. Saudara,
Tahanlah kita, tahan uji nggak kita dalam tekanan. Ketika ada tawaran, sudah tahanlah kita dengan tekanan-tekanan hidup ini, sudah. Seorang murid Kristus yang militan, dia harus tetap teguh bertahan. Kalau dia murid Kristus atau orang Kristen, dia tidak lagi bertahan di dalam ujian ini, saudara, maka dia akan kompromi adanya, saudara. Betul? Sadrak Mesak Abednego dia mengatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, tetapi seandainya tidak, kami tidak akan pernah menyembah. Gak mungkin, gua gak bakal menyembah itu. Kenapa? Ini dunia menawarkan hal-hal yang enak-enak, saudara. Tergantung kita. Kita mau mengikuti hal-hal duniawi atau enggak, saudara. Api berbicara tentang kekuatan duniawi yang terus menekan kita, saudara. Lalu Patrus itu berbicara tentang reputasi kuasa duniawi yang menuntut ketaatan total. Sujudlah, sembahlah apapun buatanku, saudara. Ketika kita sujud menyembah, walaupun ada ancaman di dalamnya, kalau kau tidak menyembah, maka lu akan kucampakkan dalam perapian. Ini ada ancaman, sudah. Tapi Sadrak Mesak Abednego tidak melakukan itu, sudah. Walaupun nyawa taruhannya, sudah. Makanya dikatakan di patung itu berbicara tentang kuasa duniawi yang menuntut apa? Ketaatan total. Artinya apa? Kita sudah terikat dan tidak bisa dilepaskan lagi, sudah. Pokoknya udah tinggalkan Yesus, tinggalkan keimanan, tinggalkan gereja, tinggalkan peribadatan, sudah. Aku lebih suka mengikuti hal-hal yang duniawi. Sadrak Mesak dan Abednego sedang memperlihatkan bahwa iman tidak bergantung pada hasil. Katakan amin. Saudara, kalau saudara punya iman, pada waktu saudara berdoa lalu dijawab Tuhan, iman saudara malah bertambah, iman saudara makin kuat, gak ada salahnya. Tapi iman saudara itu tergantung pada hasil. Ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, saudara, lama banget dia jawabannya, saudara, lalu kita kecewa. Perhatikan baik-baik, iman tidak bergantung pada hasil. Makanya di dalam Daniel 3 itu juga sama dengan 18 tadi, sekalipun tidak, ya kan? Sekalipun Tuhan yang kami puja, yang kami sembah itu tidak menolong kami, artinya apa? Kalaupun doa Tuhan gak ada jawabannya, kalaupun Tuhan tidak menjawab doaku, gua tetap tidak akan pernah menyembah patung itu. Jadi iman kita bukan bergantung pada hasil, saudara. Kalau iman kita bergantung pada hasil, kita dagang namanya. Karena gue diberkati, maka gue punya iman. Karena gue gak diberkati, gue gak punya iman. Ini namanya iman dagang, cuan. Nih, saudara paham di sini ya. Jadi iman itu tidak tergantung pada hasil. Jadi kalau iman itu bergantung pada hasil, ya kita lagi dagang itu, saudara. Amin. Makanya ini adalah sikap iman yang sejati dan bentuk keteguhan yang bersumber dari pengenalan akan Allah yang hidup dan berdaulat. Ini kuncinya. Ketika kita mengenal Allah lebih dahsyat lagi, lebih dalam lagi, minggu yang lalu saya berbicara bahwa ketika kita mengenal Dia, bahasa Yunani itu ginoskos. Ginoskos itu artinya pengenalan Allah lebih dalam lagi, saudara. Kalau kita mengenal Dia lebih dalam lagi, bahwa Tuhan berdaulat atas hidupku, Tuhan berkuasa atas hidupku, maka kita tidak akan kompromi dengan ini. Masa bodoh, mau ada hasilnya atau tidak, gua gak peduli. Karena imanku bukan bergantung pada hasil. Sekalipun Tuhan tidak menolong aku, sekalipun Tuhan tidak menjawab aku tetap menyembah Yesus. Aku tetap menyembah Allahku. Ini yang namanya iman keren, saudara. Amin. Katakan kanan kiri, iman keren. Dalam tekanan dunia modern saat ini, pekerjaan, kompromi iman, pencobaan moral, iman dan integritas sejati diuji bukan hanya dalam pengakuan mulut,
tetapi apa? Pilihan hidup. Anda mau maju atau Anda mau mundur? Ini pilihan hidup, saudara. Mau maju terus dalam pelayanan Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus, atau mundur setapak demi setapak, saudara. Kenapa? Karena dunia, saudara, kita hidup di dalam era modern seperti ini yang mengajarkan banyak, yang memperlihatkan kita segala sesuatu, saudara. Medsos itu udah tergila-gila dan udah gila-gilaan, saudara. Betul? Mengabarkan hal-hal yang berita-berita yang nggak baik, saudara. Hal-hal yang negatif itu banyak sekali. Tergantung dari kita. Dan tergantung dari integritas iman kita yang sejati sedang diuji. Bukan hanya dalam pengakuan, gue percaya Yesus kok, gue percaya Yesus kok. Enggak. Bukan di situ saja berarti, saudara. Kenapa kita percaya sama Yesus? Ini pilihan. Sama seperti kita punya suami, punya istri. Lalu banyak orang bilang, kenapa lu milih dia? Bukan milih yang ono, kenapa milih dia? Ini pilihan gue. Terserah apa kata orang. Nah, ini dia. Amin. Terserah apa kata manusia-manusia sana, saudara. Ini pilihan gue. Lu mau apa? Pada waktu saya mengambil keputusan ikut Yesus, saudara, banyak yang mengejek. Ngapain lu pilih Yesus? Tuhan juga gak jelas. Ngapain lu jadi orang Kristen? Orang Kristen tuanya mati, orang Kristen tuanya juga gak jelas. Saya bilang ini pilihanku. Kalau saudara udah punya statement ini pilihanku, lu mau ngomong apa? Amin. Jadi bukan hanya sekedar pengakuan di mulut saja nih, saudara, tetapi pilihan hidup. Ini pilihan. Waktu saya memilih Ibu Mary sebagai istri saya, saudara, mama saya bilang apa? Ngapain lu pilih dia? Orang lu udah dijodohin. Namanya orang Sulawesi kan, orang tua selalu menjodohkan anaknya gitu ya. Udahlah sama ini aja. Saya bilang ini pilihan. Tapi dia kan di Kristen. Ini pilihan. Amin. Jadi orang tua saya juga nggak bisa menggugat saya, saudara, nggak bisa mengganggu saya. Kenapa? Ini pilihanku. Bukan pengakuan dari mulut saja. Ya orang gua sayang kok sama dia. Kenapa lu sama dia? Ya gua sayang kok. Bukan hanya di mulut, saudara. Tapi ini pilihanku. Sama seperti saudara jadi orang Kristen hari ini. Betul ya? Saudara hari ini jadi orang Kristen ya. Betul? Banyak orang yang cakap, kenapa lu pilih Kristen? Ini. Bukan hanya kita mengaku, yes, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah segala-galanya, untuk bukan hanya di mulut saja, tapi ini pilihan gue. Lu mau ngomong apa? Terserah lu mau ngomong Yesus telanjang kan, Yesus punya gini lah, Yesus disalib, Yesus mati. Emang lu pikirin ini pilihanku. Ini namanya keren. Makanya Sadrak Mesak Abednego itu mengatakan apa? Sekalipun Tuhanku tidak menolong aku saat ini, dengar hai Raja, aku tidak akan pernah menyembah patung buatanmu itu. Karena ini pilihanku. Amin. Jadi bukan iman itu bukan dari hasilnya, bukan tergantung pada hasil, tapi bagaimana pengakuan kita, dan ini adalah pilihan hidup kita semua. Amin. Kayak hari ini, saudara ada beribadah tempat ini. Ada yang bilang, ngapain lu ibadah di situ? Udah bocor belum? Lagi ibadah bocor-bocor. Bagus kan? Ada ibadah ada suara air. Mana ada gereja yang kayak gitu sih? Cuma di sini. Lagi hujan tiba-tiba ada air mancur tuh. Iya kan? Kan keren, saudara. Lagi khotbah dengan suara air, gemericik ciket kan, saudara. Amin, saudara. Nggak ada gereja yang kayak gitu. Cuma di sini. Lalu lu dari pada ngapain lu beli sana? Ini pilihan. Bukan pilihan. Yes. Amin. Kayak saudara lah waktu zaman apa itu namanya pemilihan itu. Gua pilih 01. Enakan 02. Enakan 03. 01. Kenapa lu ngomong 02? Ini pilihanku. Makanya
Di brosur-brosurnya kan 01 pilihan. Wah, 01 siapa mana? Anies. Hah? Yang presiden? Anies. Prabowo tuh kosong berapa sih sebenarnya? Prabowo. Oh, Prabowo kosong 2 sama si Gibran. Oh iya. Pokoknya gue tahu Prabowo presiden. Kan banyak juga ada orang-orang yang ngomong, ngapain lu pilih 01? Betul? Ngapain lu pilih 02? Ini pilihanku, aku pilih 02. Kenapa gak pilih 01? Enggak. Orang asing, ya. Gue orang pribumi kok. Udah jelas namanya Gibran Raka Buming Raka. Gak tau kalau saudara pilihnya siapa waktu itu? 01, 02, 03. Makasih ya. Oh rahasia. Ada yang pilih 03. Enggak 03. Bagus itu si rambut putih. Putih hatinya. Suci orangnya. Karena putih. Ya suka-suka kan. Kenapa? Ini pilihanku itu tidak akan pernah digoyahkan lagi. Kenapa lo pilih Yesus? Ini pilihanku. Yes. Nah, titik. Kenapa Sadar Mesa melakukan hal itu? Sekalipun Tuhanku tidak menolong aku hari ini pilihanku. Keren itu saudara. Makanya hari-hari ini bagi goncangan yang terjadi, ini pilihanku untuk tetap menyembah kepada Tuhan. Amin. Mau menyerah atau terus menyembah patung Nebukadnezar itu saudara? Mau kompromi atau nolak kompromi? Terus tekanan menunjukkan kualitas iman dan integritas iman kita saudara. Sampai sejauh mana pengenalan akan Tuhan itu. Karena harus ada masalah saudara, betul? Harus ada problem hidup. Harus ada perpecahan, iya. Karena Alkitab juga bilang begitu. Kalau dunia ini semuanya sama, semua rata, Tuhan gak kreatif. Dari awal Tuhan sudah membuat perbedaan. Laki-laki, perempuan, beda. Siang, malam, beda. Tapi di dalam perbedaan itu, suami istri bersatu saudara. Amin. Dan mengikat janji untuk jalan bersama. Kenapa? Karena perbedaan itu indah. Amin. Coba seandainya Tuhan menciptakan Adam dan Adam, apa jadinya dunia ini sudah? Hawa dan Hawa. Kalau Hawa dan Hawa udah dipastikan kita gak punya anak, gak punya keturunan. Apalagi Adam dan Adam. Dari mana prosesnya? Makanya Tuhan atur semuanya sedemikian rupa. Dia membuat sebuah perbedaan. Di dalam perbedaan itu ada sebuah keindahan. Amin. Kayak contoh, anak pertama sama anak kedua beda sifatnya, beda karakter. Padahal satu pabrik. Anak ketiga beda lagi sudah. Kenapa bisa begitu? Inilah Tuhan yang kreatif. Amin saudara ya. Gak usah jauh-jauh, ini kan kita semuanya sahabat. Karakter satu dengan karakter yang satu lagi berbeda. Atau sama semua. Kalau satu warna lucu saudara, gak kreatif ini Tuhan. Betul ya? Karakternya si ini sama si ini beda. Itu namanya kreatifnya Tuhan sendiri. Bagaimana seorang murid Kristus tetap teguh dan di tengah tekanan? Yang kedua, saudara, keteguhan memerlukan persenjataan rohani. Betul? Dalam hidup kekristenan kita harus punya senjata. Bukan senjata tajam, bukan, saudara, tapi senjata rohani. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kira-kira menurut Alkitab, saudara, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Kapan hari yang jahat itu, saudara? Kapan hari yang jahat itu? Saya mau bilang,
hari yang kita hidupi hari-hari ini itu adalah jahat. Amin, saudara. Jahatnya di mana aja? Oh, di mana aja? Dalam gereja ada nggak orang jahat? Nah, menurut saudara nih yang dalam jadi Kristen nih, di dalam gereja ada orang jahat? Banyak ya? Bisa terhitung jumlahnya? Banyak. Oh, luar biasa. Berarti di gereja ada orang jahat semua? Enggak juga, ada juga orang baik. Tapi kalau di presentasi mana banyak? Orang baik atau orang jahat di dalam gereja? Banyak orang baik. Banyak orang baik atau orang jahat? Jahat. Oke. Kan di sini berbaik. Oh iya. Tapi ada yang baik juga kan? Banyak. Oh banyak. Yang jahat? Banyak juga. Seimbang berarti ya? Oke. Jadi apa? Ambil perlengkapan senjata Allah. Jadi berdirilah. Tegak. Bukan berdirilah ya. Berdiri tegak. Ini gimana ceritanya loh, murid Kristus berdiri susah begitu. Berdirilah tegak, berikat pinggangan kebenaran, berbaju dirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai iman itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah topeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoa setiap waktu dalam roh dan berjaga-jaga. Ini perlengkapan senjata Allah, kebenaran, iman, firman, dan keselamatan. Ini yang namanya perlengkapan senjata Allah. Apa saja? Ya ini kebenaran, keimanan kita, firman Allah, dan keselamatan. Itu adalah perlengkapan senjata Allah. Lalu berdiri tegak, artinya apa? Posisi aktif, bertahan, dan tidak pasif. Perhatikan baik-baik, yang namanya berdiri tegak, dia dalam keadaan aktif, bukan pasif, saudara. Lalu ikat pinggang kebenaran, integritas pribadi. Siapa di sini yang pernah sakit pinggang? Gak enak kan? Mau dari duduk bangun kayak bongkok. Kenapa? Sakit. Nggak bisa langsung tegak kan? Tegaknya pelan-pelan. Udah pernah merasakan itu? Iya. Bayangin saudara, makanya kekristenan butuh yang namanya ikat pinggang kebenaran. Kalau kan bongkok, bongkok dari kebenaran ini, nggak bisa berdiri tegak, saudara. Nggak punya integritas pribadi. Saudara. Lalu ada perisai iman. Apa itu? Keyakinan aktif dalam janji Allah, bukan pasif. Bukan pasif, saudara, tapi keyakinan aktif. Pedang roh itu apa? Firman Allah yang hidup dan efektif. Ini pedang roh. Persenjataan Allah bukan untuk menyerang manusia. Makanya banyak orang Kristen itu menyerang orang yang tidak disukai dengan firman Allah. Banyak itu saudara, goyang-goyang pakai firman Allah. Kasihlah sesama manusia. Dia sendiri nggak punya kasih. Jadi Alkitab kalau bahasa teologinya itu Alkitab diperkosa untuk memenangkan dan untuk menyenangkan hidupnya, saudara. Ini masalah besar di dalam dunia kekristenan, saudara. Banyak sekali berseliweran firman Tuhan, saudara, hanya untuk menyinggung, menyindir, dan memojokkan orang dengan firman Allah. Makanya saya mau bilang begini, senjata Allah bukan untuk menyerang manusia, tetapi untuk apa? Bertahan dari serangan rohani dan kuasa kegelapan. Untuk tetap teguh, orang percaya harus mengenakan seluruh senjata Allah secara aktif setiap hari. Jadi murid Kristus yang militan, dia harus memiliki keteguhan dalam kehidupan ini, saudara. Dan keteguhan itu memerlukan apa? Persenjataan rohani. Jadi setiap hari saudara baca ayat ini, saudara. Aku memakai perisai iman, aku mengenakan ketopeng keselamatan, aku mengenakan ikat pinggang kebenaran, aku mengenakan kasih kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, aku tetap memiliki pedang roh. Itu yang harus kita baca. Kenapa? Bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan menghadapi kuasa kegelapan.
Amin. Kenapa? Karena perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tapi apa? Manusia kagak kelihatan, saudara. Amin. Jadi bukan melawan. Perlawanan kita bukan melawan istri. Pertandingan kita bukan melawan suami, bukan melawan sesama, saudara. Enggak. Tapi pemerintah udara. Amin. Bagaimana seorang murid Kristus tetap teguh di tengah tekanan? Tuhan hadir dalam tekanan hidup. Katakan amin. Amin. Saudara merasa pada waktu saudara mengalami aniaya, saudara mengalami pergumulan, lalu saudara berdoa dan saudara merasa damai sejahtera dan saudara bisa keluar sebagai pemenang dan lebih dari para pemenang dari permasalahan yang saudara hadapi. Pernah merasakan itu? Tuhan hadir di situ, saudara. Amin. Kenapa? Kehadirannya terasa banget bahwa pada akhirnya kita nggak perlu bela diri. Tuhan sendiri yang atur mereka, saudara. Itu Tuhan hadir. Saya udah seringkali merasakan itu, saudara. Udah ada masalah, dia omongin orang, diam, nggak usah bela diri. Tuhan berperkara. Amin. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Ya kan? Bukankah 3 orang? Lalu jawab menterinya, ya benar aja. Ya kan? Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api. Ini kan keren, saudara ya. Kan 3 orang yang bercampakkan di dalam api itu, ke dalam api itu. Tapi kalau boleh, kenapa ada 4 orang yang jalan-jalan bebas ke sono kemari? Ngapain aja itu orang? Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Artinya apa? Di tengah-tengah himpitan, di tengah tekanan hidup dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia tahu Tuhan hadir tengah-tengah itu. Menurut saudara, pada waktu Sadrak, Mesak, Abednego dilempar ke perapian, dia rasa takut. Namanya manusia, walaupun dia ngomong begini, sekalipun Allahku yang kusembah, itu cuma ngomong iman, saudara, dan keteguhan imannya. Tapi rasa secara manusianya kira-kira dia takut deh. Takut. Tapi di dalam ketakutannya dia tetap memilih, aku tetap punya integritas untuk tidak akan pernah menyembah patung buatanmu, Raya Raja. Makanya dicampakkan dia ke dalam api. 3 orang tadinya yang dicampakkan, tapi ada 4 orang di dalamnya berjalan-jalan, belanja-belanja, santai-santai, telepon-teleponan. Lu di mana? Di sana, di sini enak banget gitu kan. Jalan kesana kemari. Makanya rajanya bingung. Perasaan 3 orang yang gua campakkan, tapi kenapa di sini ada 4 orang? Jadi yang 4 orang ini mukanya seperti anak dewa lagi, kan keren ini. Seperti anak raja. Anak raja ada nggak anak raja? Raja punya anak? Kalau raja yang di sini? Menunda. Tuhan hadir dalam tekanan hidup, makanya jangan takut. Amin. Tuhan hadir selalu, saudara. Amin. Di dalam perapian ada satu pribadi yang menyerupai anak dewa. Artinya apa? Ini adalah tanda kehadiran ilahi dalam penderitaan. Makanya pada waktu kita menderita, sengsara, punya pergumulan, punya permasalahan, udah tenang aja. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah penderitaan kita. Tapi saya mau bilang begini, saudara. Tuhan sedang menyediakan berkat yang besar untuk kita ketika kita ada di dalam penderitaan itu. Amin. Kenapa saya berani ngomong begini? Karena saya sudah alami. Di tengah-tengah penderitaan saya, saudara, sama Ibu Mary, Tuhan siapkan berkatnya luar biasa. Di tengah-tengah penderitaan, saya beli rumah. Semuanya dipermudah. Saudara, pernah berpikir pada waktu persyaratannya diminta, gaji apa semua saya nggak punya. Saya nggak ada yang gaji.
Terus dimintalah KTP, kartu keluarga, sama foto pelayanan Bapak selama kamu pelayanan. Emang ada persyaratan beli rumah lalu kan foto pelayanan? Tapi itu yang terjadi, saudara. Lalu di tengah-tengah penderitaan, sengsara, ada masalah, ada pergumulan, di tengah-tengah itu Tuhan kasih mobil putih. Makanya miracle car. Itu namanya. Saya udah kasih nama dia. Benar, saudara. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah sesuatu yang tidak mengenakan, Tuhan selalu menyiapkan berkat yang luar biasa. Amin. Yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat, yang pernah tidak timbul dalam hati. Tuhan sediakan. Amin. Makanya pada waktu masa-masa penderitaan udah tenang aja. Yang harus ada dalam hati kita, Tuhan sedang sediakan berkat yang berlimpah. Amin. 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 Keberadaan pribadi keempat menunjukkan bahwa Tuhan tidak selalu, perhatikan baik-baik, Tuhan tidak selalu membebaskan kita dari tekanan. Amin. Amin. Saya lagi, Tuhan tidak selalu membebaskan kita dari tekanan. Selalu ada tekanan? Tapi kan ada Tuhan kan? Makanya Dia selalu hadir bersama kita di dalamnya. Dia tidak pernah membebaskan kita dari tekanan. Oh, selalu. Benar, ada kan itu tekanan lagi. Ada permasalahan lagi. Jangan takut, aku menyertai. Amin. Ketika tekanan datang, kita sering mengharapkan pembebasan, betul? Namun janji yang lebih dalam dalam pernyataan adalah hadirat Allah itu cukup. Makanya ketika ada masalah, duduk diam saja. Nggak usah bela-bela diri, nggak usah cari pembelaan dari orang lain. Bener kan? WA sana, WA sini, kumpulin orang. Gue pengen ngomong nih, gue nggak salah, dia yang salah. Selalu kayak gitu. Ini bicara kedewasaan rohani, saudara. Kedewasaan rohani seseorang bukan bergantung pada dia punya jabatan. Gembala kek, diaken kek, diakonis kek, ketua kek. Betul, saudara? Kedewasaan rohani bukan diukur dari situ. Kedewasaan rohani bagaimana dia punya hubungan keintiman dengan Tuhan itu sendiri. Amin. Makanya hadirannya cukup untuk menghancurkan semuanya, saudara. Doa pujian penyembahan menghancurkan. Doa pujian penyembahan itu tembok hancur. Doa pujian penyembahan, palang pintu itu hancur. Paulus dan Silas berdoa, pujian penyembahan, gempa bumi terjadi. Amin, saudara. Makanya hadirat Allah itu cukup. Nah, bagaimana seorang murid Kristus dapat tetap teguh di tengah tekanan? Yang pertama apa? Keteguhan diuji dalam api tekanan. Yang kedua apa? Keteguhan memerlukan persenjataan rohani. Yang ketiga apa? Tuhan hadir dalam tekanan hidup. Mau tetap teguh atau loyo dan kalah? Tetap teguh. Itu pilihan. Makanya gambarnya apa? Saudara tahu makna gambar ini? Traveling. Bukan traveling, bukan kampung. Bukan healing. Kalau itu healing pun. Lu mau tereliminasi, silakan pulang. Amin. Pulang, saudara. Atau lu bengong-bengong aja di situ. Ini pilihan kita, sudah mau tetap teguh atau loyo dan kalah. Itu dia masalahnya. Kesimpulannya, saudara, keteguhan bukan hasil tekad pribadi, tetapi apa? Respon Keteguhan, ada keteguhan hati adalah respon iman yang dilatih dalam. Kalau kita hidup dalam kebenaran, itu sama aja kita sedang melatih iman kita. Karena dunia nggak suka kebenaran, dunia sukanya kompromi. Udahlah cincin lah, apa-apa lah, ngomong dikit. Udah, yang nggak ada yang tahu ini. Nah, itu dunia nggak suka sama kebenaran. Makanya keteguhan bukan hasil tekad pribadi, tapi respon iman yang dilatih dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran, kemudian dapat dilindungi oleh iman itu sendiri dan diteguhkan oleh hadirat Allah. Pujian penyembahan kita, doa kita itu menguatkan kita semua. Amin. Selanjutnya apa?
Kali Yesus, tetap Yesus. Kalau Yesus tetap Yesus. Amin. Kan ada lagi gitu. Segala keadaan. Terus kurang. Terus Tetap Yesus Yang pesona. apa yang mempesona hidup? Amin saudara. Biar kita tetap teguh di dalam kehidupan ini saudara. Mari worship leader. Terima kasih. Yesus, selamanya Yesus. Kita persiapkan nanti untuk ada waktu. Tak akan hilang. Kita akan mempersiapkan digital menuju perjalanan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan dari Tuhan sendiri yang kita lakukan untuk mengingat segala kebaikan Tuhan. Perjamuan kudus ini merupakan satu sakramen, artinya tanda dari sesuatu yang suci dan kudus yang mendatangkan anugerah dan berkat Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Asalkan setiap kita yang makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus ini, kita melakukannya dengan cara yang benar. Artinya kita tidak menyimpan sakit hati, tidak menyimpan kebencian dan dengki di dalam hati kita sudah. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal.
Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari sidang jemaat yang terkasih, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amen. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sidang jemaat yang terkasih, kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan anggur sesudah makan, lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amen. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati.
Tiba saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan. Kepada yang bertugas saya persilakan. Kembali kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah disampaikan bagi setiap kami. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami di minggu ini Tuhan. Kami rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan. Kami tahu ketika kami menabur dengan penuh sukacita, Tuhan juga telah memberkati kami berlimpah-limpah dalam usaha pekerjaan. Bahkan apapun yang kami lakukan Tuhan buat berhasil bahkan beruntung. Tahun 2025 ini jadi tahun kelimpahan dalam setiap kami. Dan kami terima hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari sekarang kita siap yang beri persembahan dengan penuh sukacita, sama-sama katakan amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman Bapak Ibu untuk bersama dijalankan. Warta Selokan Gereja JKI Bethlehem Tanjung Priok Jakarta Utara Minggu 4 Mei 2025. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Iksan Ferdinand Palopo atas pelayanan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan yang rindu dilayani dalam penyerahan anak baptisan selang, konseling bimbingan pranikah, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah, kantor, dan lain-lain, pelayanan orang sakit, pelayanan pelepasan, dan pelayanan kedukaan, dapat menghubungi Ibu Esther atau pelayan Tuhan yang ada. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun bagi teman-teman yang namanya sudah terpampang di belakang layar. Nanti direkap ini nama-nama ini ya di akhir bulan. Kegiatan rutin Gereja JKI BTP Rumah Doa diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Dihimbau kepada seluruh sidang jemaat bahkan pelayan Tuhan diwajibkan untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur dalam bentuk persepuluhan, buah suluk diakonia pelayanan misi, pembangunan gereja dan lain-lain dapat mentransfer ke rekening gereja atas nama JKI Bethlehem Tanjung Priok. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu berbelanja kebutuhan sehari-hari, kita punya koperasi, silakan menghubungi Ibu Esther. Dengan penuh sukacita, jemaat kami minta kembali untuk dapat mengikuti ibadah raya minggu depan tanggal 11 Mei 2025 di jam yang sama di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa syafaat, kita akan bertugas. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh beribadah, memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh sehidangan dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kami boleh mendengarkan sabda-Mu pada malam hari ini. Amin. Satu yang kami percaya saat ini, firman itu bekerja atas kami ya Tuhan. Amin. Dan menggenapi setiap apa yang menjadi karyanya Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Bekerjalah Engkau ya Tuhan seluas-luasnya atas firman yang saat ini dan sudah kami dengar ya Allah. Ya. Kami menjadi murid-murid yang militan di hadapan-Mu ya Allah. Ya Yesus. Dan kami mempunyai iman sebiji sesuai Tuhan. Apapun gunung yang kami hadapi ya Allah, kami cakap dan kami tiba pada sesuatu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Amin. Karena janji-Mu gak pernah, firman-Mu gak pernah Tuhan berkesudahan dan tidak pernah gagal atas hidup kami ya Tuhan. Dan selalu tergenapi atas hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah itu termateraikan dalam hati dan pikiran kami. Amin. Dan kami berjalan bersama-sama Kristus itu ya Allah. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami bawa Tuhan hamba-Mu Tuhan Bapak Gembala JKI Bethlehem Tanjung Priok. Oh berkati hamba-Mu Tuhan Bapak Pendeta Iksan Palopo ya Tuhan. Ya. Lindungi sertai hamba-Mu. Biar hikmat marifat yang daripada-Mu turun atas hamba
ya Tuhan. Yes. Menjadi gembala yang selalu mengayomi, bahkan terus berdiri buat jemaat Tuhan di tempat ini ya Allah. Dan kami percaya Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan hamba-Mu. Yes. Tapi Engkau Allah yang selalu mengiringi perjalanan pengembalaannya ya Allah. Bahkan kemanapun hamba-Mu melayani pekerjaannya Tuhan, Engkau ada bersama-samanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami katakan hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami sehat secara tubuh, jiwa, dan rohnya ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kau berkati istri, ketiga anak dan mantunya ya Allah. Biar kehidupan rumah tangga Bapak Gembala menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga bawa doa kami Tuhan untuk seluruh pengerja GKI Bethlehem. Engkau Allah yang ada bersama-sama setiap pengerja-Mu di tempat ini ya Tuhan, yang memutuskan hidupnya melayani pekerjaan Tuhan dan bersandar dan mengandalkan Engkau dalam kehidupannya. Mari Tuhan, tangan-Mu yang penuh ajaib itu Tuhan, Engkau menuntun setiap pengerja-Mu di tempat ini ya Abah, dari level 1, 2, 3 dan seterusnya ya Abah. Karya-Mu nyata atas mereka ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang memahkotai mereka dengan kebajikan, dengan apa yang dari surga turun atas kehidupan pekerja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kehidupan mereka Tuhan, hari lepas hari pemeliharaanmu sempurna ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada ya Tuhan. Kau tahu segala pergumulan mereka ya Tuhan. Kau tahu tekanan hidup mereka ya Tuhan. Kau tahu Tuhan segala apa yang mereka rasakan hari demi hari ya Tuhan. Tapi satu yang hamba-Mu percaya Tuhan, hari-hari ini mereka akan mengalami mujizat demi kemujizat yang daripada Tuhan, hingga mereka tercengang-cengang Tuhan, karena karya-Mu nyata atas hidup mereka ya Allah. Biar dari bibir mulut mereka ya Tuhan, mereka katakan sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih Tuhan. Dipalimpahkan berkat-Mu atas setiap jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Teguhkan hati mereka ya Tuhan. Mereka terfokus kepada juru selamat itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati Tuhan seluruh kami Tuhan yang ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan Tuhan pada malam hari ini. Dari pembicara, WL, singer, tim musik yang ada, soundman, kameramen Tuhan, multimedia, guru sekolah minggu, kolektan Tuhan, asyik Tuhan Yesus, baca warta ya Tuhan, berdoa syafaat. Kami adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Engkau memperhitungkan segala apa yang kami lakukan ya Tuhan. Biar apa yang kami lakukan Kau tahu, murni di hadapan-Mu Tuhan. Dan Kau sendiri ya Tuhan, yang terus menuntun kami Tuhan, yang menjaga hati kami ya Tuhan, hingga kami tetap Tuhan melayani Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam suatu kepercayaan yang Tuhan nyatakan atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus untuk sinode GKI Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, dari ketua sinode Tuhan, ketua korwil ya Tuhan, penasihat korwil ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang berdiri di atas jajaran sinode GKI ya Allah. Biar sinode GKI Tuhan Yesus Tuhan pakai untuk mempersatukan gereja-gereja Tuhan yang ada di dalam naungan sinode GKI ya Allah. Mereka terus Tuhan Yesus mencerminkan Kristus di dalam setiap pelayanan dan setiap gereja yang bernaung di bawah sinode GKI ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bawa bangsa kami Indonesia
kasih Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan, Engkau Allah yang memberkati presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada, sampai gubernur, sampai RT RW kelurahan kecamatan kami yang ada ya Tuhan. Kau berkati mereka ya Tuhan. Roh takut dan gentar akan Tuhan boleh ada di setiap roda pemerintahan bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Taruh hatimu atas mereka ya Tuhan, hingga apa yang mereka lakukan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau atas Indonesia. Salam Indonesia, ada keamanan, ada kemuliaan ya Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia ya Abba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Kau juga berkati gerejamu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, gerejamu di tempat ini adalah kediaman-Mu ya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah gerejamu di tempat ini ya Tuhan. Berdaulatlah Engkau Tuhan atas gerejamu di tempat ini. Berkaryalah Engkau Tuhan atas gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, yang kami alaskan dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang beri kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami rindu menerima berkat daripada Tuhan melalui hamba-Nya. Mari saudara angkat tangan tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari surga. Biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surgawi, bahkan berkat yang berlimpah-limpah, terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai kesudahan akhir zaman.